rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Siapa yang duduk paling depan masuk surganya paling duluan. Udah, mangga, silakan Pak. Biarkan kami para asatid belakangan. Ini masya Allah, anu hadirna garelis. Sawareh. Berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu akan ada balasannya. Karena yang cantik di dunia ini cuma dua orang. Yang pertama ibu kita, setuju? Kalau ada orang yang menghina ibu kita, marah apa tidak? Marah apa tidak? Karena dialah wanita tercantik di dunia ini, betul? Yang kedua, siapa wanita cantik di dunia ini? Istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, tapi kalau suaminya bersyukur, maka istri itu akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Sebaliknya, walaupun istrinya cantik, glowing, bangetna bodas behengna, walaupun istrinya cantik, kalau suaminya nggak bersyukur, maka istri itu akan jadi babu dalam rumah tangganya. Na'udzubillah min. Di malam yang ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salam ala yasin, tawassalna bibis وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pembina acara yang saya hormati, yang sama-sama ketirisan. Ini anginnya gede ya Pak, bisa dikecilin sedikit. Wabil khusus para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua MUI, Bapak DMI, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, seluruh perangkat Porkopimcam Kecamatan Sedong. Wabil khusus Sohibul Bait, Bos Haji Asep beserta istri tercinta dan keluarga besar, juga para tamu undangan baik yang dari wilayah sini ataupun yang dari Jakarta Timur juga hadir. The power of
mak-mak. Subhanallah. Sebelum saya melanjutkan ceramah, terlebih dahulu mari kita bacakan suratul Fatihah satu kali, wabil khusus untuk orang tua daripada Bapak Haji Asep, yaitu Bapak Haji Muhammad Sarmu bin Bapak Jahumi, Bapak Haji Dais bin Tasman. Umum untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan almarhum di alam barjahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga yang saya hormati teman-teman daripada Asyifaiyah New Asyifaiyah Group, pimpinan Bos Sipa, yang insyaallah malam ini konsepnya nada dan dakwah biar tidak ketirisan ya. Sampurasun dalaman sadayana, Masya Allah. Ya ningali jamaah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini wajah-wajah pecinta Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin ibu mau diuk di situ. Betul. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin kita mau titirisan di sini. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin Abah Umi dari jam 8 duduk di sini, nahan cangkel, nahan tiris, nahan hit. Semua kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, gak mungkin Bos Asep mau ngeluarin duit segini banyak untuk acara ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah yang duduk paling depan masuk surganya paling duluan. Udah, mangga, silakan Pak. Biarkan kami para asatid belakangan. Ini Masya Allah, anu hadirna garelis sawareh, nggak tahu sawareh. Karena yang cantik di dunia ini cuma 2 orang. Yang pertama ibu kita, setuju? Kalau ada orang yang menghina ibu kita, marah apa tidak? Marah apa tidak? Karena dialah wanita tercantik di dunia ini, betul? Yang kedua, siapa wanita cantik di dunia ini? Istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, lempeng, tapi kalau suaminya bersyukur, maka istri itu akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Sebaliknya, walaupun istrinya cantik, glowing, bangetna bodas behengna, walaupun istrinya cantik, kalau suaminya nggak bersyukur, maka istri itu akan jadi babu dalam rumah tangganya. Na'udzubillah min. Di malam yang mulia ini ada pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah menantu kesayangan Nabi kita Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Hei para suami, hei bapak-bapak, hei kaum Adam, hei laki-laki, kalau rumah tanggamu ingin bahagia, banyak duit, murah rezeki, syaratnya cuma satu, jangan sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain, betul? Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya, setuju? Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar, betul? Cantik itu butuh modal, betul? Tahlil. Eta mah takbir. Tahlil mah la ilaha Muhammadur
Saya agak curiga ini di sedong lamun anu maut sok tahlil maut. Tolong celinya dipasang. Aduh tiris guys, untung aing pakai celana. Allahu Akbar. Malam tadi saya ceramah di Tangerang nggak pakai celana Pak. Tadi pagi saya ceramah di Jakarta Barat, di Walungan Poncol, langsung ke sini, dari sini besok pagi di Garut, malamnya ke Purwakarta. Jamaah tidak usah ikut ya karena nyusahkan aing. Kita saling mendoakan saja ya, mudah-mudahan nanti kelak di akhirat ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wad atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal. Angkat suaranya. Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim. Ya Rafi asyani wa atfata ya jiratal, ya uhailal judi wal. Nahnu jiranum bidal harami, haramil isani wal hasani. Tuh, 2, 3. Nahnu bidal haramil isani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, ya Rabbi asyan atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin, kita yang duduk malam ini di sini tidak satu pun pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, betul? Baik yang di belakang, yang di depan, laki-laki perempuan, kita semua belum pernah menatap wajah mulianya Nabi Muhammad. Kita belum pernah mendengar suara indahnya Nabi Muhammad. Kita belum pernah mencium tangan mulianya Nabi Muhammad. Tapi begitu besar cinta ini kepadanya, sampai Nabi mengatakan, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Apa kata Nabi? Syafaatku di hari akhirat pasti akan aku berikan bagi mereka yang menginginkan syafaat dariku. Amin. Lalu siapa orang yang gak mau dengan syafaat Nabi? Mereka yang tidak pernah mau membaca salawat atas Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu jawab yang keras. Apakah ada akhlak semulia akhlak Nabi Muhammad? Tidak ada. Jawabnya sambil gigi dong. Tidak ada. Adakah akhlak semulia Nabi Muhammad? Adakah sabar sesabar Nabi Muhammad? Adakah ikhlas seikhlas Nabi Muhammad? Yang setiap hari beliau nahan lapar di perutnya, yang setiap hari beliau sujud memanggil-manggil umatnya, yang nanti di akhirat beliau sibuk mencari umatnya. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nanti mamah jawab ya, abah jawab. Jawabnya pakai nada. Nah kalau saya tanya, adakah yang setampan Nabi? Jawabnya tentunya tidak ada. Bisa? Nah, siap. Adakah yang setampan Nabi? Tentunya tidak ada. Adakah yang seikhlas Nabi? Tentunya
sambil gigi lagi. Adakah yang sesabar Nabi? Tentunya. Adakah ngomong adakah Oke, Masya Allah. Tadi saya lihat di kaos anak buahnya Bos Asep tulisannya apa teh? Bukan yang logo usahanya itu. Hah? MGP apa tadi teh? Tuh, nu baju eta teh. Hah? Koneng tulisanana naon? Coba saurang ka dia. Yang pakai kaos seragam coba ke sini. Hah? Wa malikan jamaah, Pak. Malikan. Lambaikan tangan. JDM. Wis Pak Hesni, Pak. JDM itu apa? JDM. Jaya apa itu? Jaya Dipa Mandiri. Kalau saya teriak JDM, jawabnya begini, berkah luar biasa. Siap? JDM. Haji Asep. Pemajikan. Bapak Ibu hadirin, tentu acara hari ini butuh perjuangan dan doa. Betul kan? Saya dari Jakarta berangkat tadi duhur sampai sini maghrib. Ibu, mama, abah semuanya butuh perjuangan. Hadir ke sini butuh perjuangan. Kalau kita hangatkan dulu dengan perjuangan dan doa, setuju? Setuju? Tapi saya mau nyanyi sama-sama biar tidak HS. Oke? Nanti kalau AA bilang berjuang, kamu jangan HS. Angkatkan tangan, kepalkan tangannya. Hati-hati sirah batur kadagor. Hati-hati. Berjuang. Bagus. Kopi. Tiris. Masih bersama New Ashifaiyah. Pak, letikan setik angin apa? Udah tuing. Allahumma. Keren. Peminatnya ada nggak? Oh ini Masya Allah, ping. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk New Ashifaiyah, wasidah modern di bawah pimpinan Bos Shipa dari Sedong. Cuma 2 orang mah, yang lainnya kemana? RS. Oke, siap. Sambil dibagikan makanan ya. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Mudah-mudahan warga masyarakat yang hadir malam ini dipanjangkan umurnya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan milik rezekinya.
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ngatur kenuhun ka Abah nutos masihan ongkos. Insyaallah ya acisna bade dipasihkeun deui kanu ngabutuhkeun nyaeta pamajikan. Hidup pamajikan, hidup ibu-ibu. Hei, lamun taya ibu-ibu hidup mah. Moal, maka jangan sakiti hati perem. Mereka itu makhluk halus, Pak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan kaum perem? Tidak ada akhlak semulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 124.000 nabi dan rasul yang Allah turunkan. Ada berapa Umi? Jumlah semuanya berapa? 124.000 nabi, dan dari 124.000 nabi dan rasul kemudian dipilih oleh Allah menjadi 25 yang wajib diketahui. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi oleh Allah menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Dari 5 ulul azmi kemudian dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala satu pemimpin yang paling is the best, maka jatuhlah pilihan Allah kepada Sayyiduna Muhammad, yang paling mulia, yang paling luar biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal. Ngomong. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, bal huwa yaqutatun wa laysa kal hajari. Nabi memang manusia tapi nya luar
Ibarat batu permata, ibu-ibu batu bata, ibu-ibu, ibu-ibu. Kita mah batu bata, Kangjeng Nabi mah batu per. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu sesungguhnya syurga, wa na'imuha dan kenikmatan syurga Allah berikan bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Mama. Jawabnya jangan jawabnya begini, iya bisa? Mama. Kalau kamu dipanggil kusalaki jawabnya gitu nggak? Kalau kata suami, mama, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menikah usia 25, 20 dengan seorang perempuan cantik luar biasa yang bernama Siti binti tulis Siti Khadijah binti Khuwailid. Nanti yang bisa jawab, nanti dengerin dulu nanti ceramahnya, sejarahnya. Nanti yang bisa jawab saya kasih 50.000 rupiah. Dengerin dulu, kan aing menang sabarannya. Siti Khadijah binti, waktu nikah Siti Khadijah usianya berapa? 40. Tapi kecantikannya mengalahkan perempuan umur 17 tahun. Umur 17. Apakah di sini ada awewe seperti itu? Ya. Apa itu? Di urang mati 30 tahun ngerungkan akibat kurang modal, akibat baik buruk seorang istri yang kesebut siapa? Kurang kompak sakali deui. Kalau ada yang cantik gede, itu istrinya siapa? Masya Allah, cantik gede, itu istrinya Bos Haji Asep. Cantik gak? Gede gak? Istrinya siapa? Bos Asep. Pantes banyak duit. Itu satu lagi istrinya siapa? Guru. Guduk. Oh itu mah istri Pak RT. Maaf, ada istri Pak RT hadir. Gede apa kecil? Gede. Berarti dia bahagia. Luar biasa. Hidup Pak RT, hidup. Ini kan negara demokrasi, betul? Artinya kalau kita punya perlu ke pejabat, sebelum ke lurah hargai dulu siapa? RT. Karena sebelum ke kepala desa, apa-apa urusannya dengan hayam leungit. RT. Rumah kebakaran, pemajikan leungit. Aya nu reuneuh. Cik RT goblok aing teh nyaho naon. Hidup RT, hidup. Maka nu bakal pertama masuk surga adalah di mana dalilna eta? Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu.
Siapapun dia, mau pejabat, mau rakyat, mau kiai, mau bukan kiai, kalau dia beriman bertakwa, surga bagiannya. Maka yang kaya jangan apalagi yang susah. Yang cantik jangan apalagi yang genek. Yang ganteng jangan apalagi yang penyon. Kan semua cuma titipan, betul? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Betul begitu? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, miskin atau ngomong miskin atau tinggi atau pendek, emangnya nggak ada yang kasih satu mana tuh? Semuanya sama di hadapan. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah saudaraku kepada Allah. Mari kita laksanakan perintahnya, mari kita jauhi larangannya, terutama sholat yang 5 waktu. Mama, sholat yang paling males sholat apa? Subuhnya, duhur tah, asar tah, isya tah, maghrib tah. Itu kabeh. Masya Allah. Oke, ahlan wa sahlan. Ada yang baru datang, mirip dengan saya. Pak Dewan, Pak Dewan naik langsung ke panggung. Pak Dewan langsung naik ke panggung. Masya Allah, kok mirip dengan Aing ya? Rambutnya sama, Masya Allah. Pak Dewan gimana, sakit? Sehat? Hah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan di tengah ibu-ibu, Pak Dewan. Wah, kembar ini tinggal pakai ini aja, tali helm. Pak Dewan ya, ahlan wa sahlan Pak Dewan beserta ibu. Subhanallah. Silakan. Tiris Pak Dewan. Menggelebuk. Anginnya menggelebuk. Allahumma sholli wa sallim. Sampai di mana tadi? Nah. Non. Iya, tahu. Salat. Karena sholat itu adalah tiangnya. Walaupun kamu rajin baca sholawat, walaupun rajin sedekah umroh tiap tahun, tapi kalau sholatnya ditinggalkan, maka nilai-nilai ibadah kita tidak akan berfadilah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, walaupun ibu rajin sholat, ibu rajin sedekah, ibu rajin ngaji, tapi kalau kurang ajar kepada suami, kalau ibu kurang ajar kepada suami, bodeg, musing, kurang ajar, maaf, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga seorang istri bukan lagi di ibu, tapi adanya di, walaupun suami kamu genek. Coba pilih, ibu pilih, mending punya suami ganteng suka nyakitin teu boga duit, mending punya suami genek tanggung jawab loba duit. Kenapa? Mending nu genek. Oke, tepuk tangan untuk para suami yang genek malam ini. Buat apa tampan tapi makan, lama-lama mati bunuh. Amit, amit, amit. Lebih
Lebih baik genek tapi tanggung, bahagia dunia yang ku cari kasih. Semua luar biasa, jamaahnya kompak. Tepuk tangan untuk para jamaah yang hadir malam ini. Karena mohon maaf, sehebat apapun penceramah, tanpa jamaah kami bukan apa-apa. Betul begitu? Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, jamaah butuh kiai, kiai butuh Astagfirullahaladzim. Ini jamaahnya nyebelin. Saya ulang pelan-pelan. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, kiai butuh jamaah, jamaah butuh mulai bener. Sehebat apapun penceramah tanpa jamaah, kalau kami ngomong sorangan, itu namanya nugelo ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini sedang viral di media sosial, negara kita sedang sakit. Pak Dewan, negara kita lagi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai rakyat merasa terwakili dengan mahasiswa yang berangkat ke DPR RI, tetapi sebagai bangsa yang bermoral, kami merasa sedih dengan apa yang terjadi hari ini. Demo dengan anarkis itu beda. Mah ngomong, siapa ngomong. Kalau demo itu begini, yang oratornya sendiri ngomong, kemudian di depannya yang dengerin teriak-teriak, itu namanya saudara-saudara, bangsa kita sedang sakit, mari kita demo turunkan harga kolor. Betul? Contoh eta ngaranna dem. Tapi kalau sudah masuk ke rumah orang, ngambil barang orang, merusak fasilitas negara, itu sudah bukan demo, itu namanya penjara. Oke? Sampai ada 4 rumah tuh yang kemarin yang masuk. Rumahnya Abah Syahroni ya, Abah Eko, Abah Uya ya, 3. Satu lagi itu mantan saya itu siapa? Ya, kita berharap mudah-mudahan negara kita segera disembuhkan. Elit-elit politik yang mencari kepentingan pribadi mudah-mudahan segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang hadir hari ini, beliau ini Dewan Soleh. Amin. Ciri-ciri Dewan Soleh daek ngaj ngan can disebut soleh ya Pak Dewan, namun cananyakeun ka panitia kiai ududna naon. Sampurnamil Pak Dewan, sampurnamil. Biasa ka warung. Masya Allah, tapi ini kembaran saya ini, keren-keren luar biasa. Mama, tadinya mah tegenahun ka dia mah. Apa? Vitamit. Mama, wanita itu lembut, selembut sud, tapi kalau hatinya sudah disakiti, selembut mereka akan berubah menjadi ayat itu dia lalaki nusian ku pamajikan. Mana jalan? Abah jadi korban, Abah. Ku manehna. Ayat itu dia salaki nu sok dicarekan ku pamajikan. Aku syah, barunya kolot. Wanita itu dibalik kelembutannya, mereka punya kekuatan super dahsyat. Lagi pacaran mah lemah lembut, betul kan? Lagi pacaran mah sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uwih-uwih. Itu Bareto. Ketika perempuannya jatuh di tulungan, kata laki-lakinya, sini tangannya. Nggak rela kau jatuh disusukan, harusnya kau jatuh di hatiku. Bagaimana sekarang yang sudah punya anak 5 ditulungan apa dicarekan? Kumaha ngomong? Nggak boleh nyakitin perem. Nanti saya bahas bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada istri. Sebelumnya ada judul lagu indah, namanya Lain Lubuk Lain Airnya, Lain Pula Ikannya. Setiap orang punya komitmen masing-masing, setiap orang punya prinsip masing.
Masih. Oke, itu apa itu? Balik. Jangan salah kina. Ya. Gus menang. Oh, tenang. Enggak apa-apa. Berkah. Ibu Gus menang can. Sabar. Abdi can seru. Oke, teman-teman dari New Asyifaiyah, mumpung ada Pak Dewan. Tadi udah pada nyawer Pak Dewan tadi. Tinggal Pak Dewan yang belum. Tepuk tangan untuk New Asyifaiyah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Ada yang pemarah, ada peramah, ada yang berbudi, ada pendekih. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Terima kasih Pak Dewan. Jazakallah. Masya Allah, keren. Umi, tangannya. Hanya dirimu termasuk orang yang manakah, supaya tahu siapakah Anda sebenarnya. Bila ternyata Anda termasuk yang celaka, perbaikilah kelakuan Anda secepatnya. Kalau sudah ada kemudi, mudah mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah untuk merubahnya. Bila kau berdusta, coba jujurlah. Bila kau berdosa, coba sadarlah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Dirimu termasuk orang yang manakah, supaya tahu siapakah Anda sebenarnya. Bila ternyata Anda termasuk yang celaka, perbaikilah kelakuan Anda secepatnya. Kalau sudah ada kemudi, mudah mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah untuk merubahnya. Bila kau berdusta, coba jujurlah. Bila kau berdosa, coba sadarlah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya.
Pakai sapu tangan dalam celana, tepuk tangannya mana? Masya Allah. Ya, hidup tanpa seni sepi, betul? Segala sesuatu harus memakai ilmu dan seni agar indah didengar dan dipandang. Baca sholawat pakai seni, baca Quran pakai seni, nyanyi juga pakai seni, ibu kesini pakai sendal. Kalau semua pakai seni maka hidup jadi indah. Kata almarhum guru saya Kiai Haji Zaiduddin MZ, beliau bilang begini, dengan ilmu hidup jadi mudah, betul? Dengan agama jadi terarah, dengan seni jadi indah, dan dengan cinta jadi bergairah. Bergairah. Kopi datang di Kadiuk Jan tiris nah ayah sok dicarikan pemajikan. Ternyata walaupun tinggi gede pemajikan apa, hati-hatilah, jangan berurusan dengan perem. Mereka itu punya radar canggih, dimanapun salakinan duit pasti katimu kapagi. Baik Bapak Ibu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi ada kalimat indah, coba ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun la sa'adata fihim, yang artinya ada 4 golongan manusia yang hidupnya tidak akan bahagia. Ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang hidupnya tidak akan bahagia adalah mereka umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak pernah mau membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman di mana hari itu tanah rata, gunung terbang, air laut tumpah, dan semua makhluk dimatikan. Kira-kira hari apa itu Pak? Hari semua makhluk mati kecuali Allah Sang Azza wa Jalla. Maka di tengah-tengah kematian umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hei hambaku, siapa di antara kalian yang mampu bangkit daripada kematian? Mana yang dulu pernah sombong, mana yang dulu pernah menentang Al-Quran, mana dulu yang pernah mengaku Tuhan, mampukah kalian bangkit daripada kematian? Saat itu tidak ada seorang pun yang mampu hidup lagi. Maka Allah membangkitkan Nabi kita Muhammad. Beliau dibangkitkan oleh Allah laksana orang bangun dari tidur. Karena kematian bagi orang soleh, kematian bagi para kiai, bagi para ulama, bagi para waliullah, bagi para nabi dan rasul, kematian adalah raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Bagaikan orang yang bangun dari tidur, dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Allah, min yaumin hada, ya Allah, ini hari apa ya Allah? Kok tanah jadi rata begini, bangunan tidak ada ya Allah? Maka Allah berfirman, ya Rasulullah, inilah hari kiamat, hari yang dijanjikan oleh Allah, di mana hari ini akan aku balas orang yang baik dengan amal baik, orang yang jahat dengan amal jahat. Akan saya bakar mereka di jahanam, dan akan saya masukkan ke surga bagi mereka yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar itu hari kiamat, ucapan pertama dari bibirnya Nabi Muhammad, beliau tidak bertanya di mana Khadijah, beliau tidak bertanya di mana Fatimah, beliau tidak bertanya di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Yang pertama beliau tanyakan, ummati ya Allah,
mana umat saya ya Allah yang mereka selalu baca sholawat, yang mereka selalu hadir maulid. Saya ingin berjumpa dengan mereka. Allahumma sholli wa sallim. Rasulullah merindukan kita. Apakah kita merindukan beliau? Sangat. Kita sangat merindukan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asyani wanda. Bayangkan Nabi hadir malam ini. Akbata ya jiratal ya uhailal jud diwal ya uhailal jud diwal ngawiti ingsun ngarang syiiran kelawan muji maring pangeran kang parin rahmat lan keni rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan semuanya. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Akbata ya jiratal an ya uhailal judi wal ya uhailal jud. Nabi Muhammad menikah usia 25 tahun, Siti Khadijah 40. Yang pertama melamar Nabi Muhammad atau Siti Khadijah? Jawab, Nabi Muhammad apa Siti Khadijah? Siti Khadijah yang pertama melamar Nabi Muhammad. Jadi jangan aneh kalau di akhir zaman ada kiai dikejar-kejar janda. Memang nges ayati dituna, nges ayat. Sahan sok bicarakan pemajikan. Jadi dulu Nabi Muhammad ngambil barang dagangan dari Siti. Karena waktu itu Siti Khadijah seorang saudagar kaya, seorang saudagar. Hampir setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Udah mah cantik, kaya, janda, cantik, kaya, cantik. Sahan sok bicarakan pemajikan. Udah mah cantik, kaya. Setiap Nabi Muhammad ke rumah Siti Khadijah, ini Siti Khadijah memperhatikan Nabi kita Muhammad. Udah mah ganteng, berwibawa, berkarisma, akhlaknya luar. Karena memang sejak muda Nabi sudah punya sifat Al-Amin, Al-Fatihah. Al-Amin itu pemuda yang dapat Setiap Nabi ke rumah Siti Khadijah, Siti Khadijah suka curi-curi perhatian, suka curi perhatian. Kata Siti Khadijah, siapakah giliran nyanyi kompak. Siapakah orang itu? Sejak tadi
Mau bertanya aku malu. Akhirnya Siti Khadijah nggak sanggup menahan perasaan di dada. Kata Siti Khadijah ngomong ke Siti Sarah tuh. Siti Sarah itu ajudannya Siti Sarah. Tolong sampaikan salamku kepada Muhammad bin Abdillah. Disampaikan oleh Siti Sarah, ya Muhammad, ada salam dari Siti. Begitu dapat salam dari janda kaya, kata Nabi bilang, waalaikumsalam. Titik. Nanya ke nomor WA. Saya harus bicarakan pemajikan. Kemudian Siti Khadijah nanya ke Siti Sarah, Sarah, udah dibilangin belum salam dari saya? Udah bos. Gimana katanya? Ya enggak gimana-gimana. Waalaikumsalam. Makin penasaran Siti, makin penasaran. Coba begini aja, kamu atur pertemuan dengan Muhammad, saya mau ngomong langsung bertatap muka empat mata. Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad, kata Nabi, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya kira-kira begitulah bahasanya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata Siti Khadijah, jadi begini loh, maaf tapi maaf ya, sok ngomong aja. Kamu tuh selalu mengganggu pikiranku. Setiap aku melangkah di situ ada wajahmu. Siang aku terbayang-bayang, malam terbawa, makan gak enak, tidur hanya ada wajahmu di hatiku. Masya Allah. Siang terkenang, malam terbayang-bayang, wajah nan tampan, senyumnya manis menawan. Duh aduh aduh, ngeri ngeri ngeri, aku tuh gak mau kehilanganmu, aku gak bisa hidup tanpamu ya Muhammad. Maukah kau menikah denganku? Yuk ulah dijawab ulah. Siti Khadijah naros kakangjeng Nabi. Sahur Siti Khadijah, Muhammad, maukah kau menikah denganku? Ih, amit-amit mau. Saya sok bicarakan ku majikan. Begitu mendengar tawaran begitu Pak Haji, Abah, kata Siti Khadijah, nikah yuk. Ih, Nabi tidak langsung jawab, oh siap, tidak. Kata Nabi, saya harus musyawarah dulu dengan keluarga saya. Lamun di dia ya lelaki ya, mana lelaki itu Abah, bah, lamun air janda bunghar sugih ngajak nikah ke Abah, mau musyawarah dulu, mau gas. Astagfirullahaladzim, sahanu sian ku pamajikan. si Abah jadi korban. Aduh, jangan tong maksa. Mal bener. Wanita itu diciptakan bukan untuk disakiti, mereka diciptakan untuk dicintai dan dilindungi. Betul begitu? Tenang. Tapi sebetulnya kalau melihat realita hari ini, yang tersakiti itu bukan istri. Sekarang ini dalam rumah tangga yang teraniaya adalah contoh, kalau ada suami nampar wajah istri sampai berdarah, terus bikin status di Facebook, di IG, di Twitter, di TikTok, kira-kira banyak yang bela nggak? Lo baru nggak bela tuh? Lamun awewe perempuan pasti banyak yang bela perempuan mah. Teteh yang sabar ya, suami gitu mah teluh we udah coba. Tapi kita laki-laki Pak, di tengah lahan ku pemajikan ini kepenyut beak banget, dijankan status ku Abah,
Mohon doanya. Saya digebukan ke pamajikan. Dibela apa dibully? Kata netizen, malah ketolol. Jelas wanita sama non ingin dimengerti, ingin dicintai. Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika di dalam rumah? Beliau ini pertama manusia paripurna, manusia paripurna. Ada yang tahu arti paripurna? Sangat sempurna, sangat. Mau bicara apa? Saya presiden Pak. Nabi Muhammad seorang khalifah yang bijaksana. Saya jenderal Pak. Beliau panglima besar Islam yang tidak pernah kalah dalam berperang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi sudah perang, gagahnya luar. Naik unta warna putih, naik kuda warna putih. Di tangannya ada sebilah pedang yang terkenal, namanya pedang Zul. Pedang Nabi itu yang diberikan ke Sayyidina Ali namanya Zul. Coba jamaah bareng. Zulfikar. Tuh 2 3. Ya 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 ya. Saya harus bicarakan pemajikan. Tukang usuk, tukang usuk memulaikan maju mal. Cicing we di dinya. Atuh maju mah tinggal jebur. Sebagai pemimpin, beliau pemimpin yang luar. Dan sebagai suami, beliau suami yang halus, lembut, gak pernah marah-marah sama istri, gak pernah nempeleng wajah istri, bahkan memanggil namanya saja tidak pernah. Nabi kalau sudah memanggil Siti Khadijah, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, sini sayangku, cintaku, manisku, kesini, kesini. Siti Khadijah kalau dipanggil sama Nabi taraharares, langsung nyamperin sambil moyongkot. Kata Siti Khadijah, labbaik ya Rasulullah. Tak kita ibu, tepuk kan itu. Kalau dipanggil sama suami, mama, iya ayah, dulu. Siti Khadijah begitu. Kalau dipanggil sama Nabi, ya Khumairah, labbaik ya Rasulullah. Ini bukan nyeri boteng, ini hari salaki akang, pemajikan akang, lamun dipanggil, sok itu, sok iya, sok apa kia? Nabi tidak pernah manggil nama. Maka mulai malam ini yang suka manggil nama kepada istri ganti, yang suka manggil nama kepada suami ganti, nggak boleh. Banyak orang Abbas kata wa Abbas, aya naon kom, anaknya jadi sahana sok bicarakan pemajikan. Siapa jadi korban? Abah sing panjang umur, abah sing sehat, makna ya maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada janda gular-guler. Ku cari teman hidup, sampai sekarang belum juga ku temui. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali lagi. Masya Allah lagian. Apa yang sabar, jajahkan. Nges, naikkan. Siap. Ayah awen ayah. Emang abah masih kena masih uras kena. Beda libido laki-laki dengan perempuan. Saya nanya sama mama,
Mama lamun teu manggih nu kitu saminggu kuat teu? Wow. Kuat sabulan. Masya Allah. Satahun. 5 tahun. Allahu Akbar. Coba lalaki ngomong lalaki. Lamun teu manggih nu kitu sabulan kuat. aduh, ampun. Sabar. Ansip amankeun. Aduh ya Allah ya Rabbana. Carilah istri. Jadi jangan suka ngebanding-bandingkan istri kita dengan Siti. Tuh lihat Siti Khadijah mah soleha, atuh dah suamina Nabi Muhammad. Ieu mah ari pamajikan hayang soleh, dipagawean musyaf. Pamajikan hayang geulis ari modalna. Oke, lagu berikutnya boleh saja. Kopi. Oh iya, geuning cairna belah dieu. Jauh teuing atuh. Allahu Akbar. Aya anggur. Yang grup Abah ya. Tapi ulah parebut. Janji. Mal pase amal. Dijawab. Bagi kami. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Bos Asep ditunggu. Berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu akan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tak haji majid, tak haji majid, tak haji majid, tak. Haji Asep, tak haji Asep, tak haji Asep, tak. Memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan
akan mati juga. Tak Haji Asep, tak Haji Asep, tak. Maka polsek, tak maka polsek, tak maka polsek, tak. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang kau tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Oke, tepuk tangan, Masya Allah. Ini rawasin, ini lagu lumayan musiknya bisaan. Jadi Masya Allah. Sahan sok bicarakan pemajikan deh. Lu tadi mana si Abah tadi? Hah? Oh iya, pemajikan galak. Allahu Akbar, luar biasa, subhanallah. Yang kedua, yang pertama, Nabi tidak pernah manggil nama, tidak pernah. Jadi panggil suami dengan bahasa yang baik, panggil istri dengan bahasa yang. Tapi itu semua tergantung bebengetan, tergantung. Ada yang pas, ada yang tidak, betul? Kalau pejabat biasanya manggil papi, mami, naon eta. Pengantin, pejabat mah biasanya manggilnya papi. Pak Dewan manggil ke ibunya, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah manggil ke istrinya mami. Pantas deh? Pantas deh? Kata ibu Dewan, papi malam-malam udah rapih mau kemana pakai jas? Ih, kan mau ada acara di bos Haji Asep. Ya udah mami ikut. Ya ayo sama papi OTW. Bisa ngeserikan tetangga mah. Oke. Lamun sok ka sawah. Kikituan pi omongan mah. Isuk-isuk ngeriung di dapur. Kata istrinya, papi enggak dinas. Kata suaminya, naon dinas naon? Bukannya mau macul? Enggak, hari ini papi rencananya mau ngalah tutut. Panggil dengan bahasa yang baik. Ini masih Jawa Barat kan? Masih Jawa Barat? Oh, berarti masih wilayah Bapak Aing ya. Wah, luar biasa Jawa Barat punya Bapak Aing. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Sedok Windu Aji, hidup Windu Aji, hidup Windu Aji, hidup pemajikan. Oh, pemajikan meripu, benar tuh. Nu nyeseuh pama, anu nyangu, anu semua jasa pama. Maka kata Nabi, an-nisa imadun bilad, wanita adalah tiangnya negara. Aa mau nanya boleh nggak? Bunda-bunda yang dari Jakarta masih ada? Nanti boleh naik ke sini ya, bawa yang baru rem itu, yang merah-merah nanti ya.
Bunda, mama, umi, mau nanya. Ayat di dia jujurnya pernah tutuh titah ke salaki? Oke. Pernah popolotot ke salaki? Astagfirullah. Iku mah ngomeanana. Pernah poporogos ke salaki? Allahu Akbar. Pak Kapolsek, mana Kapolsek? Pernah nggak ngambil uang nggak bilang-bilang? Korban. Kata ibu-ibu TI, atau jangan begitu, dan gak semuanya, betul? Abdi mah teu pernah alhamdulillah da eueuh cokoteun anak. Ngan dina ayana ge teu wani ngan lamun keur nyeuseuh. Eta kunaon ngomongna manggih. Ari manggih mah katimu di jalan, di mobil. Kalau nasaku calana salaki itu bukan katimu. Itu namanya mau. Mah, jawab yang jujur, yang kenceng. Apakah popolotot ke suami dosa apa bukan? Mereka mulai sadar, guys. Apakah nyuruh-nyuruh suami seenaknya dosa bukan? Terima kasih atas kejujurannya. Apakah poporongos ke suami dosa? Kalau diajak malam Jumat suka banyak alasan dosa? Semua mau nggak dosanya diampuni? Ibu-ibu ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri yang suka memandang wajah suami tatkala suaminya lagi tidur, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, itu sama dengan memandang Hajar Aswad. Masya Allah. Siapa di antara mamah yang suka mandang suami kalau lagi tidur? Ada? Hei, nanti malam ya, suami lagi HS, suami lagi tidur di perong. Tahu di perong nggak? Ya Allah. Dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti hantu carulu? Tapi kau adalah surgaku. Siapa yang suka nyium suami kalau lagi tidur? Oh, heja-heja acan. Sahanu sok dicarikan pemajikan. Satu kali mencium suami, bunda-bunda yang dari Jakarta, satu kali mencium suami 400 dosa berguguran. Satu kali mencium berapa dosa? Berapa dosa? Bagaimana kalau nyorok-cok? Pihak ke sana. Tapi suami jangan egois. Jangan mentang-mentang seorang suami seenake dewe. Perempuan itu istri kita, bukan pembantu, betul? Mereka dibesarkan oleh orang tuanya penuh kasih sayang. Maka menghormati perempuan berarti menghormati ibu kita. Melecehkan perempuan berarti melecehkan. Sabab urang bijil kabeh tina liang. Tina naon? Liang naon? Liang keyop. Ya. Kabeh nu hadir pejabat, rakyat, ulama, kiai bijil tina liang. Di dunia dengan duit, kepanasan, kehujanan, jauh jeung keluarga, bahkan berani meninggalkan sholat ngabelaan liang. Beak waktu hirup asup deui kana jero. Kesimpulan dari liang untuk menuju hidup, ulah pohok kana maut ceteh. Liang umit-amit aing geuning maut ngadodo borosok di poho datang na teu mere ngadadak teu aya tempo digotong dina. Ayo di dia pergi mawa mayit naon bah? Hah? Atuh da tegenaheun.
Kalau di Sukabumi namanya pasaran, Pak Haji. Kalau di sini aduh, kumahnya syair na coba dengekeun. Digotong dina pasaran genaheun sok leuh hiji deui. Digotong dina kaki tegenaheun wes make bahasa Sukabumi we pasaran. Oke digotong dina nya genaheunnya sok ganti ku katil. Digotong dina pasaran dianterkeun ka diasupkeun kana ditincakan ku seueuran ngajerit maratan ngoceyak maratan disiksa kumala sabab hirup tara. Lamun ibu bukan salaki kebenaran salaki ibu lalaki sholat tara ka masjid berjamaah muludan pakai calana tong dipiara jual lagi gitu Pak. Ada yang anaknya ada yang lagi pesantren. Mudah-mudahan siapapun anaknya yang lagi mondok Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah orang tua yang punya anak jadi santri. Berbahagialah mama yang punya menantu seorang kiai, seorang santri. Barokah. Nah, punya menantu santri mah mertua pelit tinggal di rukiah. Punya istri cerewet. Aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di rukiah tapi di rupiah, saudara-saudara. Betul begitu? Mamah jawab yang keras, saya mau ibu-ibu ngomong semua, tutup ngomong sing teu bisa hitut. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Denge. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Denge bos. Rumah tangga hari ini butuh dukungan secara finansial nyata maka bapak-bapak semangat mencari rupiah demi liang. Punya liang? Siapa yang tidak punya liang? Tiada orang yang tak suka pada yang bernama. Semua orang mencarinya, di mana rupiah, walaupun harus nyawa sebagai banyak orang yang rela cuma karena sering karena rupiah. Mudah-mudahan sing digampangkan milik rezeki. Jangan gara-gara rupiah kita lupa kepada sholat 5 waktu. Jangan gara-gara mencari dunia kita sampai lupa bahwa kita akan mati. Ingat, semua itu jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi nyeseh. Atuh lagu kan ibadah itu nyeseh nyangu ngurus budak ngurus laki semuanya jadi nilai, jadi pejabat kalau niatnya karena Allah jadi ibadah. Betul? Jadi RT jadi ibadah, jadi duda yuk ibadah duda mah ibadah lelaki mau apa mah jika beda loh antara suami yang ditinggal mati istri dengan istri yang ditinggal mati suami. Beda gak?
di Sukabumi lamun pemajikan maot cerik nanti kita di dia lamun istrina meninggal lelakina sok nangis tar itu namanya suami biadab saudara-saudara nangis lah ya paling sapoe lah sapoe paling beda dengan istri yang ditinggal mati oleh. Pernah nggak abah, umi, mama lihat perempuan pingsan waktu suaminya meninggal? Pernah? Cari nege kita datang Pak Kiai, Pak Ustadz menghibur, ibu yang sabar, jangan ditangisi, doakan almarhum Mang Iwan. Gimana Mang Iwan? Oh iya. Kanyawan Iwan aduh si Abah cek si Abah yes doakan almarhum Mang sing ditari mah imani setamna dihibur begitu tambah kenceng apa jempek Pak Ustadz bukan masalah sabar iya hutang kumaha. Ternyata perempuan itu yang dipikirkan masa dia bukan gak mau nikah lagi, takut gak sayang sama anak, betul begitu? Kita sebagai suami harus jadi pelindung bagi perempuan, jangan seperti Mang Iwan. Apakah Mang Iwan teraniaya? Apakah pemajikannya galak? Puas aing yes. Bos, Masya Allah. Oke, jangan jadi manusia yang tersesat. Naudzubillah min. Sudah banyak para nabi dan rasul yang diturunkan. Banyak gak? Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Sebuah lagu tersesat. Manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya. Oh, di dalam dunia sesungguhnya mereka ditujukan dengan kebesaran Tuhannya, sehingga maksiat dikira surga, senanglah mereka melakukannya. Mame yang dari Jakarta boleh maju.
sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke syurga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke syurga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Tepuk tangan yang meriah, Masya Allah. Alhamdulillah Umi, Masya Allah. Sami-sami, Alhamdulillah. Ya Syekh, Masya Allah. Halal, Masya Allah. Antum siapa namanya? Suradi. Suradi. Oh ya, Masya Allah, Masya Allah. Suradi bin Yahya. Masya Allah. Sudah berapa lama ini? 9 bulan. Belum ngisi. Terima kasih bos.
Jawat na halus Paragi moy hurang. Keren. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tadi yang pertama Nabi gak pernah manggil. Yang kedua Nabi Muhammad suka bermanja dengan istrinya, suka manja dengan, karena memang yang namanya laki-laki sampai kapanpun tidak bisa dewasa. Keletik dicarikan emak, asup sekolah, carikan guru, geus boga pamajikan. Saha nu sok dicarikan pamajikan? Mang Iwan? Mang Iwan ngahuleng bagus itu. Aduh, nanti ada cau tuh buat bapak-bapak yang nangtung. Keren. Ngan ulah menenteng nangtung sok burut. Yang kedua Nabi itu suka bermain. Coba Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main lari-lari dengan baginda. Siti Aisyah pernah main. Oh berarti silih udang teh sunnah. Cangke pentingnya balik tidirnya, balik tidir ayah salaki ayah. Mang Iwan teh keur ngopi ya keur kieu cek pamajikan teh ayah kejar aku. Udah ke Mang Iwan, borong Mang Iwan, dil lगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार nyeri hontu Mang Iwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita mengenal nada, mengenal suara orang itu dari seni, betul? Tadi Bos Syifa baca Quran bagus gak? Enak gak? Juara kabupaten. Mang Iwan juara apa? Juara desa. Ya, Mang Iwan ini petarung. Lihat dari bodinya ini olahragawan. Beliau ini juara tinju tingkat kabupaten Cirebon. Juara 1 dari 50 peserta terdatang 48. Jadi mana sorangan dua anjing hansip. Aduh. Kita mengenal suara itu dengan seni, seperti suara azan, betul? Nah dengerin, ya adan mana yuk? Ya adan mana yuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Ayo nukir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta Istiqlal. Ayo nukir. Hayya 'alas shalah. Sukabumi. Ayo nu ada. Ayo nukir. Cicing dengekeun heula. Ayalah yolah windu aji. Mang Iwan ada. Ayo belajar adan. Siapa orang yang suka mengumandangkan adzan, nanti di akhirat tangannya akan langsung dituntun oleh Nabi kita Muhammad. Itu keterangan dalam kitab tafsir dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Bahkan yang menjawab panggilan adzan, dia juga akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena ketika kita menjawab panggilan adzan, maka hakikatnya kita pun ikut. Contoh, Allahu Akbar, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Sama, kita juga ikut adzan. Dan tidak ada suara yang paling indah menurut Al-Quran kecuali panggilan suara adzan. Masih punya orang tua? Ibu bapak masih ada? Orang tua itu adalah keramat dalam hidup kita. Betul begitu? Orang tua adalah segalanya. Walaupun ibu jarah ke makam para wali di seluruh Jawa Barat atau di seluruh Indonesia,
Tapi kalau menyakiti hati kedua orang tua, maka ibadahnya ditolak. Naudzubillahimin. Kalau kata orang Sunda begini, saya mau nyinden. Waina ruhi cici cangkurileng, hadir. Hari indung anu ngandung bos Asep nu bager aya ari bapak nu ngayuga ibu-ibu nu soleha ari indung eta nu malandung ari bapak anu ngom walaya urang pamit aya ibu Rama leres kitu tobat salapan bulan ngakandung tapi indung hentapun danges takdir tinu agung nyeri nak kalangkung-langkung aduh Gusti anu rek nangkarak sieun Mang Iwanai rek nang kuban sieun budak pejet yang gigir berat sabelah lamun lempang jiga Doraemon dedeh teuing dedeh ibu jawab sing tarik keur ngajuru nyeri henteu kurang tarik wajar nyeri oge asup 2 on keluar 3 kilo keluar mah 3 ngejerit maratan ngoceak maratan ibu sabaraha tahun nyusuan budak 2 tahun sote lamun budak awewe da budak laki mah saumur mana bos Asep aya teu mana bos Asep sare atuh hudangkeun bapak-bapak masih kena nyusuh henteu mugi-mugi ibu Rama urang nu aya sing sehat panjang umur nu geus maot sing ditampi iman Islamna Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin ya rabbal tadi naik jam 8 ayeuna jam 11 2 jam nu dihandap mah moal capek nu capek mah nudi handap mah santai nu capek manudi Mang Iwan geus pakbet jurus pijil kabeh pijil ti mimiti gunung urug-urug golodog reyon acul gedang bedil soren kerecek marmot kabeh pamajikanna mah santai nyaliksik bari kita cek pamajikanna beres can tadi nuduh handap mamual capek nu capek manudi nu capek mah nudi luhur nu capek mah nudi dihanap malah nyaliksik dihanap malahnya duh ampun sana sok dicarekan pemajikan Allah oke. Karena saya harus ke Garut acara pagi jadi aku harus jamaah tidak usah ikut yang mau silaturahim silakan di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi tidak meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa datang sama-sama kita pulang nu balik tiheula didoakeun sing dileg-leg jurig ada 1 lagu lagi terakhir saya kasih 2 pilihan mau pesta pasti berakhir mau keramat keramat keramatan mana lagu nanti eling lain hai manusia hormati
Nah, gitu. Yang melahirkan kau mengandung lagi. Lupa amat tuh. Allahumma sholli wa sallim. Oke, ibu bapak hadirin, sebelum nyanyi, karena yang di depan sudah nyawer, tinggal yang di belakang. Jadi nanti kalau mau nyawer, ibu tidak usah ke sini karena jauh, capek. Nanti ada panitia, ada santri nanti yang ke situ bawa sorban, masukin aja. Duit budak asupkeun. Naon asupkeun ka di jalan. Anginnya kegedean, masya Allah, berkah. Mudahan Bos Asep beserta istri keluarga semakin barokah. Kudu nama bunda tunggal peting meludan teh. Saminggu we unggal peting. Woi, insya Allah barokah. Oh ini jalan ya? Oh iya luar biasa. Abah sepuh doakan abdi abah, abdi sing sehat panjang umur. Tugas saya masih banyak sampai akhir Desember, sampai Ramadan masih keliling Indonesia. Alhamdulillah, kemarin aja dari Cirebon, dari Pakusamben, Babakan itu. Masih Cirebon pan ya? Nah, Pakusamben, Cirebon, sekarang di Windu. Dulu pertama di sini waktu yang meninggal itu siapa? Bos Nadi ya. Dan pertama di situ. Waktu itu abah can aya tah hari temen tuh. Aya. Nah itu wah. Oh cacat. Lain dina beungeutna bangun teraniaya. Aya? Aya. Ya, hiji dua kayak kurang tempo wajah-wajah nu dicarekan. Tah, ieu tah nu dicarekan mah. Iman tepati itu mah tepati. Kalah. Iya nu parah mah iya nu parah. Soalnya iya rada bader ya. Pernah rek nyandung terjadinya. Oke. Untuk Bos Asep atau istrinya Bunda Mami boleh naik ke panggung nyawer keramat. Yang di sana mah gak usah ke sini. Nanti ada anak santri bawa dus ke situ buat beli udud. Oke, keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Iya, tepuk tangan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada
keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridha ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah darimu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oke, tepuk tangan untuk grup musik New Ashifaiyah yang sudah menemani perjalanan nada dan dakwah malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bos Haji Asep dan Bos Haji Asep dan istri, juga para jamaah yang sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sebelum kita bubar, tolong angkatkan tangan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tahushu'ana wa tamim tanzirana ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul. 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 Oke, selamat jalan, hati-hati, sampai jumpa di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.